سأقبل يا خالقي من جديد. Apakah benar jika kita bermaksiat amalan kita di akhirat akan seperti debu? Tips kita dalam menjaga pandangan dan menjauhi syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau menjelaskan akan ada nanti kaum dari umatku, sekelompok dari umatku, ya'tuna bihasanatin amthala jibalatuha mabidan. Mereka membawa pahala seperti jajaran gunung Tihama. Gunung Tihama itu kalau nggak salah yang dari Mekah sampai ke Riyadh sana. Ada gunung Tihama, seperti jajaran itu pahala dia. Banyak pahala dia. Kemudian Allah jadikan pada hari kiamat, Allah jadikan seperti berdebu yang berterbangan. Padahal pahalanya banyak. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebutkan kriteria mereka itu, siapa sih mereka itu? Tunjukkan kepada kami siapa yang amal kebajikannya jadi debu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka itu sama seperti kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka sholat malam seperti kalian sholat malam. Oh, beribadah baik ibadah dia. Lakinnahum, tapi penyakit mereka, kanu idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi orang-orang ini kalau lagi sendirian, tidak ada yang melihat, maka di situ dia melakukan yang haram-haram. Terus apakah berarti kita kalau berbuat dosa terang-terangan tidak akan gugur amal kebajikan kita? Para ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan orang ini yang amal kebajikannya banyak tapi Allah jadikan debu, mereka itu orang-orang yang pura-pura baik di depan orang. Jadi kebaikan dia itu bukan karena lillahi ta'ala. Dia pakai surban, pakai baju ketika menghadapi orang, ceramah, sholat. Tapi tatkala surbannya dia lepas, bajunya dia lepas, na'udzubillah, dia mungkin melakukan dosa-dosa yang, jadi dia di depan orang kelihatan baik. Hati-hati dengan yang seperti itu. Kalau kita terjebak di dosa, memang kita berbuat dosa sembunyi-sembunyi, kemudian kita bertobat kepada Allah dan berusaha memperbaiki diri, insya Allah Allah akan terima tobat kita dan Allah akan gantikan keburukan kita menjadi amal kebajikan. Tidak mudah merubah kemaksiatan yang sudah mengakar, kemungkaran yang sudah tahunan. Ketika seseorang terbiasa foya-foya, terbiasa dengan kehidupan malam, terbiasa dengan zina, prostitusi, tidak mudah dia berhenti. Orang yang kecanduan obat terlarang, lihat bagaimana perjuangannya untuk berhenti, susah. Begitu juga dengan pezina. Kita nggak usah bicara maksiat-maksiat yang besar. Yang kecil-kecil aja deh. Orang yang kidal 20 tahun dia makan dengan tangan kiri, baru di usia 20 dia tahu bahwa sunnah Nabi makan dengan tangan kanan. Kira-kira perubahannya mudah apa enggak? Susah. Itu merubah tangan aja, susahnya setengah mati. Merubah kebiasaan marah-marah sama istri dan anak-anak tuh susah.
Jadi jangan dipikir teori yang tadi kita sebutkan gampang diamali, sehingga lagi-lagi muda foya-foya, tobatnya nanti pas tua justru lebih susah. Hadirin, ketika kita tua, pemahaman atau daya nalar kita semakin menurun. Dan kemaksiatan itu sudah mengakar, itu susahnya minta ampun. Makanya kan sebagian para ulama mengatakan, idza ra'aita, jika Anda melihat seseorang mencapai usia 40 dan dia belum kembali kepada Allah, faghsil yadaika minhu, cuci tangan dari dia. Berat tuh, kayaknya udah susah, karena baru usia 40. Karena setelah usia 40 kita akan mengalami penurunan. Maka semenjak muda nih, pastikan kita di atas siratal mustaqim. Dan yang sudah taubat bersyukur kepada Allah, pertahankan dan istiqamahlah, karena itu tidak mudah. Kapan kita kerjakan itu? Kata Nabi SAW, satu perbuatan amal soleh ini Allah akan titikkan dalam hatinya sebuah tetesan cahaya atau satu titik cahaya. Kalau dia ulangi lagi amal soleh tersebut, dia rutinkan, maka akan dititikkan lagi titik putih. Terus saja titik cahaya itu dia isi dalam hatinya sampai hatinya menjadi terang benderang, bahkan dia bisa menerangi orang lain. Sebaliknya, dan ini saksi bahasan kita, kalau seorang hamba melakukan maksiat kecil ataupun besar, maka Allah titikkan dalam hatinya titik warna hitam. Kalau dia mengulangi lagi, titik hitam lagi. Kalau dia mengulangi lagi, titik hitam lagi, sampai hatinya menjadi hitam kelam dan bahkan bisa lebih keras daripada batu, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu itu. Dan pada saat itu semua jenis peringatan tidak akan berpengaruh pada dia. Mau orang meninggal di sebelahnya, mau orang terjadi longsor, banjir, terjadi bencana alam, tidak ada sesuatu menyentuh hatinya, tidak membuat dia ketakutan dalam masalah-masalah tersebut. Dan pada saat itu tidak akan ada manfaat lagi hidupnya. Tidak lain dia seperti hewan yang tidak akan pernah lagi peduli dengan keadaan di sekitarnya. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya berbeda dengan manusia tentunya. Kita kalau punya pegawai di kantor melakukan satu kesalahan besar, mungkin ada yang memaafkan, ada yang tidak. Umumnya orang tidak memaafkan, pernah mencuri dan segala macam. Tapi Allah berbeda. Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya, walaupun hamba tersebut melakukan dosa sekian banyak, dia akan maafkan. Allah Subhanahu wa taala bahkan gembira dengan taubat hambanya. Allah hanya ingin kita kembali ke jalannya, berada di atas jalan yang benar, makan, minum, pergaulan, pendapatan, pakaian yang halal, dan jangan lakukan yang haram. 5 huruf ini sama, 5 huruf tapi beda secara makna dan aplikasi di lapangan, halal dan haram. Dan sudah sering saya sampaikan dalam banyak pengajian-pengajian saya, kalau yang haram itu jauh lebih sedikit dari yang halal. Halal itu jauh lebih banyak. Jadi tidak ada alasan kita untuk terjerumus pada perbuatan yang haram ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan dengan rasa takut pada saat ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dada yang sempit, takut ketahuan orang, akhirnya juga dipermalukan kalau tetap dia lakukan, agar manusia tersebut berhenti. Bahkan ulama mengatakan kalau ada pencuri yang mencuri kemudian ditangkap dan digebukin, dipukul oleh orang-orang, itu bentuk kasih sayang Allah. Karena dasarnya orang ini sebelum digebukin oleh masyarakat, dia tadinya sudah diberikan peringatan-peringatan oleh Allah. Pencurian dia yang pertama mungkin muncul rasa takut, tapi tetap saja dia jalan. Kemudian pencurian yang kedua, Allah buat dia dilihat oleh orang lain supaya dia malu,
tetap dia lakukan. Allah buat dia kepergok sekali tapi masih bisa lepas. Tapi tetap mencuri, maka Allah sekalian buat orang-orang memukulinya. Ini peringatan-peringatan dari Allah supaya seseorang itu berhenti dari kesalahannya.